Di pertengahan tahun 2005, prospek muda fantastis John Obi Mikel dikontrak raksasa Manchester United dari Lyn Oslo. Dia dikabarkan telah lama diincar Sir Alex dan akan menjadi pemain penting di Old Trafford. Pada konferensi persnya, Mikel bahkan tampil dengan jersey merah United, tetapi Chelsea kemudian dikabarkan membajaknya. Namun ternyata musim itu Obi Mikel tak bermain untuk klub manapun, karena Manchester United dan Chelsea berseteru di pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi pada proses transfer John Obi Mikel? Mengapa dia memilih Chelsea? Dan mengapa transfer itu menjadi salah satu transfer paling dramatis dalam sejarah sepak bola? Simak kisahnya. Cerita ini berawal saat pergelaran Piala Dunia FIFA Under-17 di tahun 2003. Mikel yang mewakili Nigeria tampil impresif dan membuat banyak klub mendekatinya. Nigeria memang gagal kala itu, tetapi nama Mikel menjadi pembicaraan. Mikel yang saat itu belum memiliki agen, bahkan didekati orang-orang yang mengaku sebagai agen yang berjanji akan mengurusnya dan menghubungkannya kepada klub-klub seperti Barcelona, Madrid, Arsenal, Chelsea, dan United. Di hotel ada seorang agen yang mendekatiku dan memperlihatkan satu koper penuh uang cash. Aku lupa dia mewakili siapa, tapi yang kuingat adalah sekoper uang sebanyak 70.000 pound sterling dan sebuah dokumen. Agen itu berkata, "Tanda tangan di sini dan kau akan mendapat lebih banyak lagi." Aku gemetar. Aku tak pernah melihat uang sebanyak itu. Aku lalu menghubungi sekretaris FA Nigeria dan menceritakan hal itu. Dia menyarankanku untuk menolak agen itu karena aku pasti akan dapat klub yang hebat. Aku pun pulang ke keluargaku. Tak lama, Sir Alex Ferguson memintanya datang ke Old Trafford. Mikel ditemani kapten timnas Nigeria Isak terbang ke Manchester dan menjalani percobaan selama sebulan di Carrington. Aku berlatih dengan tim utama. Roy Keane adalah bodyguardku. Jadi saat Paul Scholes atau Nicky Butt mencoba menendangku, dia langsung menghajar mereka. Sir Alex bahkan memanggilku dengan sebutan Obi-Wan. Dia mengundangku ke kantornya dan berkata, "Obi-Wan, kau tahu tidak? Keane, Scholes, dan semua pemain senior selalu berkata, aku harus menandatanganimu." Seperti itulah aku di sana, bocah kecil dari Afrika yang sedang berlatih dengan orang-orang terbaik di dunia. Sir Alex sangat menyukai Obi Mikel. Dia bahkan pernah mengajaknya melihat-lihat mobil para pemain MU di taman. Jika kau bekerja keras, maka tahun depan kau akan mengendarai mobil-mobil seperti itu. Kau akan menjadi yang terbaik di klub dan kau akan kaya raya. Aku tak tahu mau bilang apa. Aku cuma anak sekolahan. Agen saja aku tak punya. Setelah training itu, aku pulang ke Afrika. Dan Sir Alex beberapa kali menelepon. Dia menelpon hotel di dekat rumahku agar kami bisa berbincang-bincang.
Tapi tak pernah ada kejelasan dari United. Dan Sir Alex juga berhenti menelponnya. John Situ yang kemudian menjadi agen Mikel mengatakan bahwa Chelsea tertarik padanya. Mikel yang kecewa karena kehilangan kabar dari Sir Alex berangkat ke Chelsea bersama 3 pemain remaja Nigeria lainnya. Dia telah ditunggu oleh Jose Mourinho. Dia berlatih dengan skuad utama Chelsea, lalu dikirim ke Ajax Cape Town. Dalam masa percobaan itu, penampilannya membuat semua orang terpesona. Begitu impresifnya Mikel, sampai pelatih Ajax saat itu, Gordon Igesson, buru-buru meninggalkan sesi latihan dan berlari ke kantor klub dan meminta klub segera menandatangani bocah yang baru berusia 16 tahun itu. Kami tidak percaya dia berusia 16 tahun saat itu. Kemampuannya sangat menonjol. Dia bermain seperti pemain profesional. Penguasaan bolanya luar biasa. Kami saling memandang selama 2 hari pertamanya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar berusia 16 tahun. Dari sudut pandang permainan, dia luar biasa. Tapi kami tahu MU dan Chelsea sedang berusaha menandatanganinya, dan dia mustahil memilih Ajax. 7 bulan kemudian, Mikel mendapatkan tawaran percobaan lagi dari Lyn Oslo, sebuah klub di Norwegia. 2 tahun kemudian, tepatnya di 2005, setelah usianya 18 tahun, Lyn mengontraknya secara profesional. Tapi tak lama, Ferguson datang lagi menemuinya. Sir Alex datang dan mengatakan, "Kami menginginkanmu dan tak mau kehilanganmu lagi." Tanpa sepengetahuanku, kontrak bahkan sudah dikirim ke Lyn Oslo. United membayar 1,5 juta pound sterling untuk 3 tahun bermain. Ayahku juga memaksaku untuk berangkat ke sana. Pada saat itu, karena tahu Chelsea juga tertarik pada Obi Mikel, MU tak menyia-nyiakan waktunya. Dengan tergesa-gesa, MU memberikannya kontrak dan melakukan konferensi pers dengan Mikel mengenakan jersey United di kantor Lyn Oslo. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa Mikel malah berputar haluan ke Chelsea? Ternyata, Chelsea yang melihat konferensi pers itu di TV terkejut. Obi Mikel juga tak tahu kalau sebelumnya Chelsea telah membuat kesepakatan dengan Lyn Oslo agar tidak menjual Mikel ke klub manapun. Dan Chelsea sengaja mengirim Mikel ke Norwegia karena belum cukup umur untuk dikontrak sebagai pemain. Agenku datang ke Oslo. Semua teman-temanku bahkan menelponku. Problem itu sangat berat bagiku. Kukira aku dimanipulasi. Aku masih sangat muda waktu itu. Kami lalu terbang ke London dan dalam hati aku berpikir, aku telah dikontrak MU, tapi aku sekarang terbang ke Chelsea. Karena pembajakan yang dilakukan Chelsea itu, kedua klub berperang secara hukum. Mikel nyaris tak bermain selama setahun, kecuali pada kompetisi Piala Dunia U20, di mana Nigeria berhasil lolos sampai ke final tetapi kalah dari Argentina. Di turnamen itu, Obi Mikel mendapat silver ball. Dia menjadi pemain terbaik kedua setelah Lionel Messi. Di pengadilan, prosesnya berjalan cukup rumit. Manchester United yang tak terima dengan pembajakan yang dilakukan Chelsea meminta FIFA agar menghukum Chelsea dengan melarang klub itu melakukan jual beli pemain selama 2 musim. Namun menurut agen Mikel, John Situ, kontrak MU dan Mikel seharusnya dianggap ilegal karena pada saat penandatanganan kontrak, Mikel ditekan oleh pihak Lyn Oslo dan bocah itu tidak didampingi agen ataupun pengacara. Dia hanya sendirian di ruangan bersama direktur Lyn Oslo, perwakilan United,
dan seorang pengacara dari pihak yang juga mewakili Lin. Selama proses hukum, bocah yang baru saja berusia 18 tahun kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Terutama karena dia berpikir dia telah membuat 2 klub berperang. Di satu sisi, Sir Alex tak berhenti menelponnya. Di sisi lain, Roman berusaha menyembunyikannya karena situasinya tak aman. Roman menyediakan sebuah rumah yang hanya diketahui beberapa orang. Untungnya, ada 3 bocah Nigeria lain yang tinggal bersamanya di rumah itu, yang membuatnya tak terlalu depresi dan tahu harus melakukan apa. Selama periode itu, 3 rekan satu tim Mikel di level U20, Chinedu Obasi, Emmanuel Sarki, dan Yehezkiel Bala juga menjalani trial di Stamford Bridge. Mikel tahu hanya sepak bola lah yang dia miliki untuk merubah nasib keluarganya. Begitu juga nasib ketiga temannya. Jadi, pulang kampung bukanlah pilihan. Karena itu, ketika pimpinan Premier League Sir David Richards menemuinya, Obi Mikel mengatakan dia memilih Chelsea ketimbang MU, dan David Richards membantunya. Aku berpikir dalam waktu yang lama, itu adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Kalian tahu apa yang membuat aku memilih Chelsea? Itu karena 3 anak Nigeria lain yang juga mereka rekrut. Mereka tinggal di rumah di London bersamaku. Ketiga orang itu hidupnya bergantung pada keputusan yang kuambil. Aku mengenal mereka. Aku tahu bagaimana keluarganya. Jika aku pergi ke United, mereka akan pulang ke Nigeria. Tapi jika aku memilih Chelsea, mereka juga akan punya karir. Aku tidak peduli berapa lama itu akan berjalan. Setidaknya mereka punya kesempatan. Kalian mengerti? Ketika aku memilih Chelsea, 4 kehidupan berubah hari itu. Saat bertemu Sir Alex lagi dan mengatakan sendiri bahwa dia memilih Chelsea, Mikel tahu Sir Alex akan marah besar. Mengapa kau menolak United? Itu klub terbesar di dunia. Kau tak bisa melakukan itu. Jika itu tentang uang, aku bisa memberi lebih banyak. Ini bukan tentang uang. Saya tidak pernah mendengar apapun dari United setelah masa percobaan saya. Tetapi Chelsea menjaga saya dan keluarga saya. Memang ayahnya tak terima saat Mikel lebih memilih Chelsea. Sang ayah adalah penggemar Sir Alex, dan orang-orang di desanya memintanya untuk memilih United. Mereka tahu bagaimana klub itu hebat dalam mengelola pemain muda. Dan Chelsea saat itu baru saja memulai proyek dengan pemilik baru mereka. Belum lagi, di posisi gelandang ada pemain-pemain hebat seperti Ballack, Lampard, dan Makalele. Mikel tahu dia tak akan menjadi pilihan pertama. Namun, dia yakin tidak akan memilih klub terbesar di dunia itu. Kasus hukum itu berakhir ketika Chelsea dapat mengontrak Obi Mikel dan membayar biaya kompensasi untuk MU dan Lyn Oslo. Pada Tribune Players, John Obi Mikel bercerita, mengingat peristiwa pembajakan itu, dia tak pernah menyangka dia akan menghabiskan 11 musim di Stamford Bridge, memainkan banyak pertandingan, dan membantu Chelsea memenangkan banyak trofi. Chelsea telah membuat banyak orang di Nigeria menghormatinya dan menghilangkan ketakutannya. Meskipun banyak pelatih dan pemain bintang datang dan pergi, Mikel merasa dia telah membangun mentalitasnya bersama The Blues. Dan walaupun orang-orang mengatakan ia bodoh karena tidak memilih MU, bagi Mikel, dia berada pada jalan yang benar dan dia telah meraih mimpinya. Dia berubah dari bocah kecil miskin tanpa alas kaki yang bermain di sepak bola di jalanan kering jos, dan menjadi salah satu pemain hebat
yang membuat bangga Nigeria.